Selamat datang di channel Universitas Army. Kali ini kita belajar bagaimana menggunakan aplikasi SPSS for Windows dalam statistika. Adapun langkah pengoperasiannya adalah sebagai berikut. Pertama, dari layar utama klik Start, kemudian ada program cari SPSS. Saya menggunakan SPSS 17. Baru sebagai berikut. Setelah SPSS for Windows diklik, maka di layar monitor akan muncul tampilan sebagai berikut. Tampilan di atas merupakan pilihan dari fasilitas yang ada di SPSS. Ada run the tutorial jika memerlukan tutorial dalam menggunakan SPSS. Klik bagian kiri sehingga muncul titik hitam, kemudian klik OK, lalu tekan Enter. Type in data, tipe data yang digunakan. Run an existing query digunakan jika ingin membuka atau melanjutkan dengan menggunakan database yang bukan berasal dari sistem SPSS seperti Excel, Lotus, atau base. Create new query using database user digunakan jika Anda ingin membuat database baru yang bersumber pada program lain yang masih satu sistem. Open an existing data source digunakan jika Anda membuka file data penelitian pada data editor yang aktif sebagai file. Open another type of file digunakan untuk buka type file, yaitu file dari output viewer yang masih aktif dalam sistem SPSS. Dalam keadaan default, pilihan adalah Open an existing data source. Jika ingin membuka file yang sudah ada, klik OK. Namun jika Anda membuka file data baru, klik Cancel, maka akan muncul layar kosong SPSS yang bisa Anda isi dengan data baru. Nah, bagaimana kita mengenal di SPSS? Nah, setelah membuka program SPSS, di layar monitor nampak gambar seperti di layar ya. Kemudian tekan tombol isi atau klik Cancel sehingga pada layar monitor tampak dua model layar kerja. Layar kerja pertama adalah layar kerja untuk memasukkan data atau data view. Layar kerja kedua adalah layar kerja untuk memasukkan data dan aturan terkait dengan variabel view. Perhatikan pada bagian bawah kiri, di sana terdapat data view dan variabel view. Nah, untuk mengaktifkan layar kerja pengisian variabel, maka Anda harus klik variabel view sehingga muncul layar kerja sebagai berikut. Nah, aturan pengisian variabel view, kolom-kolom yang harus diisi adalah sebagai berikut. Nama, name diisi dengan nama variabel yang kita inginkan dengan syarat diawali dengan huruf dan panjang nama variabel maksimal 3 karakter serta tidak boleh ada yang sama. Tipe, untuk menentukan type data, klik pada kolom type bagian kanan yang tertandakan sehingga muncul kotak dialog berikut. Terdapat 8 pilihan tipe data yang digunakan, yaitu numerik, data berupa angka, koma, berupa angka dengan tanda koma sebagai pemisah bilangan ribuan, dot untuk angka dengan tanda titik sebagai pemisah bilangan ribuan, scientific notation sama dengan numerik tapi menggunakan simbol E untuk pelipatan 10, date menampilkan data berupa tanggal atau waktu, dolar, data dengan tanda dolar, custom currency data dengan format tanda mata uang, string data berupa huruf dan karakter lainnya. Width kolom ini untuk penentuan lebar kolom. Caranya dengan klik maka akan muncul tanda panah, kemudian klik tanda panah ke bawah untuk mengurangi lebar kolom dan tanda panah ke atas untuk menambah lebar kolom. Desimal menentukan bilangan desimal yang diperlukan. Label untuk memberikan keterangan dari variabel yang ada. Misalnya variabel itu tadi beri keterangan pada variabel dengan nama kualitas layanan dosen ya. Value disebut pengelompokan atau klasifikasi. Value digunakan untuk variabel dummy atau berdasarkan kelompok. Misalnya suatu penelitian menjelaskan nilai dari data suatu variabel. Contohnya misalnya variabel jenis kelamin wanita dan laki-laki. Kita masukkan nama variabelnya, tapi kita perlu mengkuantifikasi variabel wanita dan laki-laki. Karena itu wanita diskorkan dengan 1 dan laki-laki diberi skor dengan atau diangkakan dengan 2. Kira-kira seperti ini. Missing digunakan untuk penjelasan data yang hilang. Dalam kolomnya ada 3 pilihan, yaitu no missing dan no missing value, tidak ada data yang hilang, describe missing value, dan rate plus, data yang berupa interval, yaitu nilai tertinggi dan nilai terendah yang akan dilancarkan. Kolom ini cenderung untuk diabaikan atau tidak digunakan, lewat saja. Kolom menentukan lebar kolom, caranya sama dengan mengatur width. Secara default, lebar kolom adalah 8 karakter.
Align untuk meletakkan data pada posisi yang tersedia, yaitu rata kiri, rata kanan, atau di tengah-tengah. Caranya klik kolom Align pada tanda panah, jadi klik pilihan yang ada. Insert untuk menentukan jenis data yang akan dimasukkan. Caranya klik pada kolom insert, klik pada tanda panah, maka muncul pilihan scale, nominal atau ordinal. Pilih dengan cara klik salah satunya. Nah, layar kerja atau pengisian data view. Apabila sudah mengisi variable view, maka selanjutnya memasukkan data pada layar kerja data view. Untuk mengaktifkannya, klik data view pada bagian spreadsheet, tampilan parameter sebagai berikut. Anda akan perhatikan pada bagian bawah layar kerja terdapat data view yang aktif. Jika data view yang aktif, maka kita dapat melakukan kerja untuk mengisi data. Nah, bagaimana cara menyimpan dan mengakhiri program SPSS? Setelah dimasukkan, maka data tersebut perlu disimpan untuk keperluan dianalisis. Cara penyimpanan adalah klik pada menu file, kemudian klik save, pilih folder tempat menyimpan data, ketikkan nama file, kemudian klik save lagi atau enter. Cara menyimpan data yang kedua adalah dari layar SPSS, langsung saja Ctrl plus S, kemudian beri nama file dan pilih folder yang tempat menyimpannya, selanjutnya klik save atau enter. Sedangkan untuk keluar dari program SPSS, klik menu file, kemudian klik exit. Terima kasih. Saya kira itu saja pengenalan awal kita tentang aplikasi SPSS. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana memasukkan data dan mengolah data melalui SPSS. Terima kasih telah menonton channel Universitas Army. Jangan lupa like dan subscribe.